Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung golongan 3, gelombang 2, angkatan 4, dan kelompok 1. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan resum dari pembelajaran agenda 2, yaitu Core Values ASN berakhlak, untuk nilai harmonis, loyal, dan adaptif. Berikut uraiannya dari kelompok kami. Pendahuluan. Indonesia dengan 17.504 pulau dan 719 bahasa daerah yang dimilikinya adalah bangsa yang besar, namun memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan bahasa Indonesia yang menyatukannya menjadi satu Nusantara. Besarnya Indonesia juga memperbesar kemungkinan terjadinya berbagai konflik, mulai dari konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman dibutuhkan sikap harmonis. Berikut penjelasan mengenai harmonis. Baik, harmonis. Harmoni memiliki arti kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Next. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya raya dalam berbagai perspektif. Bhinneka Tunggal Ika bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk suatu kesatuan atau suatu negara. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada aspek kesenian, kemudian religi, aspek sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Next. Ya, selanjutnya harmonis dalam hal pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan kebangsaan. Dalam hal ini, terutama dalam konteks akhlak kita sebagai aparatur sipil negara di lingkungan peradilan. Sebagai ASN, kita memiliki peran yang sangat strategis dalam menegakkan keadilan dan melayani masyarakat. Rasa nasionalisme bukan hanya sekedar kecintaan terhadap negara, tetapi juga sebuah komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, integritas, dan profesionalisme. Persatuan kebangsaan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dalam pengadilan sendiri, kita berhadapan dengan berbagai latar belakang masyarakat dengan permasalahan yang berbeda-beda. Dengan mengedepankan akhlak yang baik, seperti saling menghormati, bekerja sama, maka dari itu empati kita sendiri akan menciptakan suasana yang kondusif untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa tugas kita sebagai ASN adalah untuk melayani seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Dengan semangat persatuan, kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, mari kita tingkatkan rasa nasionalisme dan persatuan kebangsaan kita dalam setiap tindakan kita, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan kita sehari-hari. Dengan akhlak yang baik, kita tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi kita sebagai suatu negara. Terima kasih. Selanjutnya yaitu konsep dan teori. Mic-nya Fari. Kemudian yang kedua yaitu aliran primordialis dengan tokohnya Clifford Geertz. Aliran primordialis berpandangan bahwa bangsa merupakan sebuah pemberian historis yang terus hadir dalam sejarah manusia dan memperlihatkan kekuatan inheren pada masa lalu dan generasi masa kini. Kemudian yang ketiga yaitu perspektif perennialis dengan tokohnya Adrian Hastings. Perspektif perennialis berpandangan bahwa bangsa bisa ditemukan di berbagai zaman sebelum periode modern.
Dengan demikian, dalam perspektif primordialis dan perspektif modernis, bangsa modern bukanlah sesuatu yang baru, karena dia muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu aliran etnosimbolis. Seperti ditunjukkan dalam karya John Armstrong dan Anthony Smith. Aliran ini mencoba menggabung ketiga pendekatan dari perspektif modernis, perspektif primordialis, dan perspektif perennialis. Aliran etnosimbolis melihat bahwa kelahiran bangsa pasca abad ke-18 merupakan sebuah spesies baru dari kelompok etnis yang pembentukannya harus dimengerti dalam jangka panjang. Konsep nasionalisme menurut nilai berakhlak, khususnya dalam aspek harmonis, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini berfokus pada bagaimana ASN berinteraksi dengan sesama rekan kerja masyarakat serta seluruh elemen bangsa untuk menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif demi tercapainya tujuan nasional. Nilai harmonis dalam berakhlak menggarisbawahi bahwa nasionalisme bukan hanya soal mencintai negara, tetapi juga tentang menciptakan iklim yang damai dan penuh toleransi. Dengan begitu, ASN dapat berperan sebagai perekat yang menjaga kesatuan Indonesia dan memelihara semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan bersama sebagai bangsa. Next. Materi selanjutnya yaitu harmonis dalam potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN. Kebinekaan dan keberagaman suku, bangsa, dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Wujud tantangan ada yang berupa manfaat, antara lain yang pertama dapat mempererat tali persaudaraan, yang kedua menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara, yang ketiga memperkaya kebudayaan nasional, dan yang keempat membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Selain memberikan manfaat, keberagaman di Indonesia itu juga memberikan tantangan berupa ancaman, karena dengan adanya kebinekaan tersebut dapat timbul perbedaan pendapat yang lepas kendali dan membuat tumbuhnya perasaan kedaerahan. Hal ini dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional. Kemudian potensi tantangan yang muncul dapat ditandai dengan yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan suatu, dan sebagainya. Yang kedua, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar itu tidak tegas atau lemah. Yang ketiga, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau disharmonis. Kemudian yang keempat yaitu muatnya etnosentrisme dalam masyarakat, yaitu berupa perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain itu dengan norma kelompoknya itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan suatu kelompok itu identik dengan kekerasan dan sebagainya. Kemudian tantangan disharmonis dalam masyarakat itu dapat dikelompokkan menjadi yang pertama disharmonis antar suku, yang kedua disharmonis antar agama, yang ketiga disharmonis antar ras, dan yang keempat disharmonis antar golongan. Sekian dari saya, next. Selanjutnya, sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya, konsep nasionalisme, dan juga potensi serta tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN, dapat kita lihat bahwa ASN bekerja dalam lingkungan yang penuh keberagaman. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan akibat keberagaman budaya, yakni dengan memperbaiki kebijakan pemerintah di bidang pemerataan pembangunan dan menanamkan sikap toleransi sejak dini. Sebagai pelayan publik, ASN dituntut untuk dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, ASN harus bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. ASN juga harus bersikap profesional dan berintegritas untuk mensejahterakan masyarakat, serta tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau institusi semata. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah materi terakhir dari harmonis, yaitu etika publik, ASN dalam meningkatkan suasana yang harmonis. Sebagai ASN, terdapat nilai etika yang harus diwujudkan dalam bertingkah laku sehari-hari untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang harmonis. Yaitu, ASN harus bersikap netral dan adil, dapat mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan yang mendiskriminasi. Sikap toleransi atas perbedaan, suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu sesama kolega.
Yang terakhir adalah menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Sekian materi harmonis, selanjutnya adalah tentang loyal. Baiklah, selanjutnya mengenai loyal, pengertian dan makna loyalitas. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran diri sendiri. Loyalitas adalah sikap positif yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, dan kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Loyalitas juga berarti memiliki komitmen penuh terhadap suatu pekerjaan. Loyal dalam core value berakhlak berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal, seseorang terdapat banyak faktor yang akan memengaruhinya. Contoh loyalitas dalam bekerja adalah melaksanakan tugas atau perintah atasan perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya. Berikutnya adalah etika loyal. Terdapat kode etik atau panduan perilaku loyal di antaranya yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945 serta setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Misalnya dengan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Misalnya dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, melakukan tugas dengan cermat dan disiplin, serta menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Etika yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Misalnya, dengan menjaga kerahasiaan kebijakan negara, kemudian tidak menyalahgunakan informasi internal negara atau jabatannya demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu, menjalankan tugas dengan jujur dan berintegritas, serta hanya mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya. Selanjutnya adalah loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah terbagi atas 4, yaitu yang pertama, komitmen pada sumpah atau janji. Dalam pasal 6 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji, di mana dalam bunyi sumpah atau janji tersebut mencerminkan bagaimana core value loyal semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap PNS yang merupakan bagian atau komponen sebuah organisasi pemerintah. Yang kedua adalah penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil yang termasuk di dalamnya adalah kewajiban dan larangan bagi PNS. Yang ketiga adalah pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, seorang ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang keempat adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas PNS. ASN diharapkan mampu untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan kemampuan ASN tersebut dalam mewujudkan nilai loyal dalam kehidupannya sebagai ASN yang merupakan bagian atau komponen dari organisasi pemerintah maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya, ada nilai adaptif. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Adaptif berasal dari kata adaptasi, yang merupakan suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Dalam KBBI diuraikan, definisi adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaannya. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris seperti Cambridge menyebutkan bahwa adaptif adalah having an ability to change to suit changing condition. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Kebutuhan kemampuan beradaptasi ini juga berlaku bagi individu dan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, organisasi maupun individu menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif dibutuhkan, baik sebagai bentuk mentalitas kolektif maupun individual. Sehingga, bagi kita selaku ASN, nilai adaptif dapat diartikan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif dalam melaksanakan tugas jabatannya. Selanjutnya, dalam materi adaptif, di mana adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan untuk menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Menurut Peter Senge, dalam teori Learning Organization, untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi tersebut dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu yang pertama personal mastery, di mana ASN dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, shared vision, di mana adanya komunikasi dengan sekitar dengan satu visi yang sama. Yang ketiga, adanya mental model, di mana realitas dalam organisasi tersebut yang memiliki satu visi untuk diwujudkan. Yang keempat, team learning, di mana bersinergi dengan sesama pekerja. Dan yang terakhir, system thinking, di mana adanya sudut pandang yang luas. Kelima disiplin ini sangat aplikatif dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di lingkungan kerjanya masing-masing. Dengan mempraktikkan kelima disiplin tersebut, adalah jalan bagi organisasi untuk selalu mendapat pengetahuan baru. Tanpa pengetahuan yang baru, maka organisasi cenderung menggunakan pengetahuan lama atau kadaluarsa yang justru akan menjadi penghambat bagi lingkungan kerja tersebut. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi pemerintahan akan membawa konsekuensi adanya perubahan dalam hal sudut pandang, cara berpikir, mentalitas, dan tradisi pelayanan publik yang lebih mampu mengimbangi perubahan atau tuntutan zaman. Budaya adaptif sebagai ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan etos kerjanya untuk mencapai tujuan yang terbaik. Selanjutnya, adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Ada pemerintah yang adaptif. Pemerintah adaptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi. Pemerintah yang adaptif juga menyediakan pendekatan kolaboratif, fleksibel berbasis pembelajaran untuk mengelola ekosistem yang disebut sebagai pengelolaan bersama adaptif. Sistem pemerintah adaptif sering mengatur diri sendiri sebagai jejaring sosial dengan tim dan kelompok aktor yang memanfaatkan berbagai sistem pengetahuan dan pengalaman untuk pengembangan pemahaman kebijakan bersama. Terdapat indikator-indikator pemerintah adaptif, antara lain pengembangan sumber daya manusia yang adaptif, kemudian penguatan organisasi adaptif, dan pembaharuan institusional adaptif. Kemudian ada pemerintah dalam pusaran perubahan yang dinamis atau dynamic governance. Pencapaian atau kinerja organisasi saat ini bukanlah jaminan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Lingkungan yang terus berubah dan penuh tidak kepastian. Organisasi pemerintah tidak dijamin mampu menghadapi seluruh perubahan yang terjadi sangat cepat dan dinamis di sekitarnya, kecuali dirinya pun harus ikut serta bergerak dinamis.
Kemudian kata kunci yang digunakan organisasi pemerintah adalah organisasi pemerintah yang selalu belajar atau learning organization, inovasi, dan juga perubahan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada pemerintah sebagai organisasi yang tangguh. Ketahanan atau ketangguhan berarti kapasitas untuk bertahan dalam jangka panjang yang biasa-biasa saja dan buruk juga memiliki bahaya yang sama bagi ketahanan organisasi. Dimensi pembangunan organisasi yang tangguh ada kecerdasan organisasi, sumber daya, kemudian desain, adaptasi, dan yang terakhir budaya. Next. Panduan perilaku adaptif. Salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Johansson mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman VUCA tersebut, yang disebut dengan VUCA Prime, yaitu vision, understanding, clarity, and agility. Budaya adaptif adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan, termasuk organisasi penyelamatan yang memelihara lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkelanjutan. Budaya organisasi merupakan faktor yang penting di dalam organisasi, sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bila budaya organisasi telah disepakati sebagai suatu strategi perusahaan, maka budaya organisasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja. Chang dan Lee membagi tipe budaya organisasi menjadi 4, yaitu budaya adaptif, budaya misi, budaya klan, dan budaya birokratik. Selain berlaku pada lembaga atau organisasi, perilaku adaptif juga berlaku dan dituntut terjadi pada setiap individunya. Individu atau sumber daya manusia yang adaptif dan terampil kian dibutuhkan di dunia kerja ataupun industri yang juga semakin kompetitif. Seorang aparatur sipil negara harus selalu adaptif atau mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan. Contohnya di masa perkembangan teknologi yang sangat maju ini, ASN harus turut aktif dan dalam mengembangkan sistem yang sudah ada menjadi sistem yang berbasis teknologi informasi, sehingga layanan yang diberikan akan lebih baik dan juga maksimal. Demikianlah resum materi harmonis, loyal, dan adaptif dari kelompok 1. Semoga ini dapat bermanfaat dan semakin menambah wawasan dalam menerapkan core values ASN berakhlak, khususnya nilai harmonis, loyal, dan adaptif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.